Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum kita menyelami kisah Nabi Sulaiman, penting untuk diingat bahwa ini bukan sekadar cerita tentang mukjizat dan kebijaksanaan, melainkan bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang syahih. Kisah ini mengandung pelajaran berharga tentang keagungan Allah, keutamaan bersyukur, keadilan, dan kerendahan hati. Kami menyampaikannya dengan penuh penghormatan terhadap esensi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Mari kita dengarkan dengan hati terbuka dan niat untuk belajar. Semoga kisah ini menginspirasi dan memperkuat iman kita. Dengan mengucap bismillah, mari kita mulai. Keajaiban kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Allah memberikannya kekuasaan yang melampaui batasan manusia biasa. Ia bisa memerintah bukan hanya manusia, tetapi juga jin, hewan, dan angin. Pasukannya terdiri dari manusia yang gagah berani, jin yang tangguh, dan burung-burung yang pandai mengintai. Bahkan, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan memahami bahasa binatang. Karunia luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi lain. Salah satu kisah terkenal adalah ketika ia memperhatikan barisan tentaranya dan menyadari bahwa burung hudhud tidak hadir. Nabi Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, namun penuh kebijaksanaan. Ia berkata, "Di manakah hudhud? Aku akan menghukumnya, kecuali jika ia punya alasan yang jelas." Tidak lama kemudian, Hudhud datang tergesa-gesa. Ia membawa kabar penting dari negeri yang jauh, yaitu Saba. Ia berkata, "Aku menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin seorang ratu. Namun, sayangnya mereka menyembah matahari, bukan Allah." Nabi Sulaiman yang selalu berpikir dengan bijak, tidak langsung memutuskan, tetapi mengutus Hudhud membawa surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Nabi Sulaiman yang mencakup jin dan hewan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab besar datang bersama dengan nikmat besar. Ia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, melainkan selalu menggunakannya untuk membawa manusia kepada kebenaran. Dialog bijak dengan Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia merasa takjub dengan isi surat tersebut. Surat itu ditulis dengan lembut, namun penuh wibawa. Sulaiman mengajak Balqis untuk meninggalkan penyembahan matahari dan hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ratu Balqis, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana, tidak langsung menolak atau menerima. Sebagai pemimpin besar, ia memutuskan untuk menguji Nabi Sulaiman. Ia mengirimkan hadiah-hadiah berharga kepada Nabi Sulaiman, berharap itu akan meluluhkan hatinya. Namun, Nabi Sulaiman dengan tegas menolak. Ia berkata, "Apakah kalian hendak menyuapku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dari semua ini." Melihat keteguhan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaannya. Dalam perjalanan, Balqis terkejut dengan keajaiban-keajaiban yang disaksikannya. Salah satunya adalah singgasana megahnya yang telah dipindahkan ke kerajaan Sulaiman hanya dalam sekejap oleh salah satu pembantunya dari golongan jin. Yang paling membuatnya kagum adalah lantai istana Nabi Sulaiman yang tampak seperti air. Balqis, yang tidak menyadari keajaiban ini, hampir mengangkat ujung gaunnya karena mengira ia akan menginjak air. Namun, Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca yang sangat jernih. Kekaguman Balqis terhadap kebesaran Allah semakin dalam. Ia pun berkata dengan penuh keinsafan, "Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ada satu kisah lagi tentang Nabi Sulaiman, yaitu kisah semut yang mengajarkan rendah hati. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang berjalan melewati sebuah lembah. Lembah itu adalah rumah bagi koloni semut. Di saat para manusia mungkin tak menyadari keberadaan makhluk kecil ini, Nabi Sulaiman mendengar suara dari seekor semut kecil yang memberi peringatan kepada koloninya. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sementara mereka tidak menyadari keberadaan kalian." Mendengar itu,
Nabi Sulaiman tersenyum, bukan karena kekuasaannya, melainkan karena melihat betapa pedulinya semut kecil itu terhadap kaumnya. Ia pun berdoa kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, dan ilhamilah aku untuk berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Dari peristiwa ini, Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bahwa bahkan makhluk sekecil semut pun memiliki kehidupan yang berharga dan perlu dilindungi. Ia, meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, tetap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman bukan sekadar cerita tentang kekuasaan dan mukjizat. Dari setiap peristiwa, kita bisa memetik pelajaran berharga, syukur atas nikmat Allah. Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Ia tidak pernah merasa sombong, meskipun ia memiliki kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang melampaui manusia biasa. Keadilan dalam memimpin. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Sulaiman dikenal adil terhadap semua makhluk, baik itu manusia, jin, maupun binatang. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa mendengarkan semua pihak. Seperti ketika ia memutuskan untuk memeriksa laporan dari Hudhud terlebih dahulu sebelum bertindak. Mengajak kepada tauhid. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman selalu menyeru manusia kepada Allah. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan mengajak umat manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Semoga kisah Nabi Sulaiman ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan adil dalam menjalani kehidupan. Demikianlah kisah penuh hikmah dari Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dianugerahi kekuasaan dan kebijaksanaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kepemimpinannya yang adil hingga kemampuannya memahami bahasa makhluk lain. Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita tentang syukur atas nikmat Allah, keadilan dalam bertindak, dan kerendahan hati di tengah segala kehebatan. Kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran hidup yang relevan untuk kita semua. Mari kita jadikan kebijaksanaan dan keteladanan Nabi Sulaiman sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan, senantiasa berserah diri kepada Allah dan menggunakan segala nikmat yang telah diberikan untuk kebaikan. Jika ada manfaat yang dapat diambil dari cerita ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf dan koreksi dari Anda. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, menambah ilmu kita, dan memotivasi kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.